Selamat pagi teman-teman. Nggak berasa ya sekarang sudah di awal Oktober. Ya, kita ketemu lagi bersama Kak ini dalam minggu pagi hari ini. Sebelum kita mulai ibadah sekolah minggu, kita baiknya terlebih dahulu untuk berdoa kepada Tuhan. Semua tundukkan kepala, lipat tangannya, dan matanya tertutup semua. Yuk kita sama-sama berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih bahwa pada pagi hari ini kami sudah mulai ibadah kembali secara online, Tuhan. Walaupun secara online, tapi kami ingin sungguh-sungguh ibadah kepada Engkau ya Bapa. Tuhan berkati anak-anak-Mu yang sedang mengikuti ibadah online, Tuhan. Kau berkati dalam situasi pandemi ini kesehatannya, kedua orang tuanya Tuhan berkati, sekolahnya pun melalui daring pun Tuhan berkati. Tuhan, kini siapkan hati kami Tuhan untuk memulai ibadah pada pagi hari ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Nah, apa kabar semuanya? Tentunya dalam keadaan sehat semua ya. Ya. Dan Kak ini ingatkan ya, kalau mengikuti ibadah online, baju harus rapi, duduk manis dan tenang ya, karena ini walaupun online tapi tetap ini adalah ibadah kita dengan Tuhan. Nah, kita mulai menaikkan pujian, dengar Dia panggil nama saya. Nah, siapa yang memanggil nama kalian, nama teman-teman? Tak lain dan tak bukan adalah Tuhan Yesus. Kita simak lagu berikut ini. Terima kasih sudah menonton ya teman-teman. Jangan lupa di like dan subscribe ya.
Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa. Nah, teman-teman, ya, kita sudah berolahraga, mendengarkan lagu Dengar Dia Panggil Nama Saya, dan kini tiba saatnya kita akan memberikan hati kita yang terbaik untuk Tuhan, yaitu melalui firman Tuhan. Ya, semua tetap dalam posisi duduk yang rapi, ya, duduk yang manis, ya, siapkan hati kita, ya, untuk Tuhan. Kita bernyanyi bersama-sama, ya, dengan menaikkan pujian Roh Kudus yang manis. Adik-adik, sekarang waktunya untuk kita mendengarkan firman Tuhan. Siapa yang mau dengar firman Tuhan? Yuk kita duduk yang manis, kita buka telinga dan hati kita. Ku buka hatiku untuk firman-Mu. Ku ingin menjadi seperti Yesus. Berfirmanlah Tuhan, ku mau mendengar dan melakukannya setiap hari. Roh Kudus yang manis, tolong aku menuruti firman Tuhan. Roh Kudus yang manis, jadikanku anak Tuhan yang manis. Adik-adik, ayo kita nyanyikan lagu ini sekali lagi dengan lebih sungguh-sungguh sambil mengarahkan hati kita sama Tuhan. Kita ingat kebaikan Tuhan Yesus dalam hidup kita. Buka hatiku untuk firman-Mu. Ku ingin menjadi seperti Yesus. Berfirmanlah Tuhan, ku mau mendengar dan melakukannya setiap hari. Roh Kudus yang manis, tolong aku menuruti firman Tuhan. Roh Kudus yang manis, jadikanku anak Tuhan yang manis. Ayo sekarang kita angkat tangan kita arahkan hati kita sama Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, terima kasih buat semua kebaikan Tuhan Yesus dalam hidup kami. Kami tahu Tuhan Yesus sangat mengasihi kami. Saat ini kami mau dengar firman-Mu Tuhan. Kami perlu Roh Kudus-Mu untuk menuntun kami, supaya kami bisa melakukan apa yang Tuhan Yesus mau kami lakukan. Kami mengasihi-Mu Tuhan Yesus, dan kami mau menjadi anak-Mu yang manis Tuhan. Roh Kudus yang manis, tolong aku menuruti firman Tuhan. Roh Kudus yang manis, jadikanku anak Tuhan yang manis. Ayo kita panggil Roh Kudus. Kudus yang manis,
Roh Kudus memang terlalu manis buat kita ya. Oke, kita tundukkan kepala semua, karena kita sebentar lagi akan menyambut firman Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kalau tadi kami sudah memuji nama-Mu Tuhan, menggerakkan anggota tubuh kami untuk memuliakan nama-Mu, kini tiba saatnya Tuhan, kami akan mendengarkan firman Tuhan. Kiranya firman itu boleh menjadi berkat pada kami semua dan keluarga kami. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Silakan kakak yang membawakan firman Tuhan. Sampai jumpa. Shalom adik-adik semuanya. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita bersatu hati, kita berdoa. Terima kasih Bapa yang baik, kami bersyukur Tuhan untuk hari ini. Tiba saatnya kami mendengarkan firman-Mu. Tuhan, kami menyiapkan hati kami Tuhan untuk mendengarkan firman-Mu, untuk mendengar Tuhan tentang cerita tentang Engkau ya Bapa. Berkati kakak kami Tuhan yang membawakan firman-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, kami siap mendengarkan firman-Mu dalam Tuhan Yesus. Kami sudah berdoa dan bersyukur. Haleluya, amin. Nah adik-adik semuanya, kakak mau tanya, adik-adik tahu nggak nabi ini? Kita mau menonton tentang nabi ini. Nabi ini nabi yang diutus Tuhan untuk mengubah orang-orang di Niniwe. Namun nabi ini lari dari panggilan Tuhan. Ia pergi melarikan diri dan pada akhirnya dia dimakan oleh ikan besar. Nabi siapa ya ini? Iya betul, Nabi Yunus. Kita mau mendengarkan cerita tentang Nabi Yunus. Kita simak baik-baik ya tentang Nabi Yunus. Allah memiliki pekerjaan untuk Yunus. Tetapi Yunus sebaliknya tidak menginginkannya. Allah mengutus Yunus untuk pergi ke suatu tempat bernama Niniwe, dan Allah ingin agar Yunus mengatakan bahwa Allah mencintai orang-orang Niniwe. Tetapi Yunus tidak mau melakukannya, karena menurut Yunus orang-orang Niniwe itu jahat dan mereka suka melakukan banyak kejahatan. Allah tahu apa yang dikatakan Yunus itu memang benar. Orang-orang Niniwe telah menjauh dari Allah, tetapi Allah masih sangat mengasihi mereka. Dia ingin memberi mereka permulaan yang baru jika mereka kembali kepada Allah. Ia akan mengampuni dosa mereka yang begitu banyak. Namun Yunus menolak untuk pergi karena pikirnya mereka adalah orang yang jahat yang tidak pantas untuk diampuni. Dalam hatinya, Yunus ingin melarikan diri dari Allah dan pergi sejauh-jauhnya sampai Allah tidak dapat menemukannya. Dengan demikian, ia tidak perlu melakukan apa yang diperintahkan Allah. Itu yang direncanakannya. Tapi tentu saja itu bukan rencana yang baik, sebab merupakan rencana yang konyol karena dia bisa melarikan diri dari Allah, tetapi Allah akan selalu dapat mencari dan menemukannya. Meskipun demikian, Yunus tetap melaksanakan rencananya yang tidak baik. Ia tidak membeli tiket ke Niniwe, tapi ke tujuan lain. Perahu yang dinaiki Yunus berlayar ke arah yang sangat berlawanan dengan Niniwe. Nah, tak lama kemudian angin bertiup kencang. Perahu pun mulai terombang-ambing dan semua orang mulai menjadi pucat pasi. Mereka takut. Yunus duduk tegak di tempat tidurnya. Lihatlah, masalah pertama dengan rencana Yunus yang tidak baik itu, Allah mengirimkan badai besar untuk mengejarnya. Para pelaut berteriak ketakutan saat perahu hendak tenggelam. Mereka mulai membuang segala sesuatu ke laut, koper, makanan, apapun yang bisa mereka temukan. Yunus mulai tersadar bahwa badai itu datang karena kesalahannya. Ia meminta para pelaut untuk melemparkannya ke dalam laut agar badai berhenti. Mendengar itu, para pelaut merasa tidak yakin. Yunus bersikeras bahwa itu satu-satunya cara agar mereka bisa selamat. Tak lama setelah Yunus menghantam air, gelombang laut pun menjadi tenang. Angin mereda dan badai berhenti. Saat itu Yunus menganggap semuanya telah berakhir. Dia tahu bahwa dia pasti akan tenggelam. Tetapi
Tuhan mengirim seekor ikan besar untuk menyelamatkannya. Ikan tersebut menelan Yunus hidup-hidup dengan sekali telan. Dalam kegelapan yang seperti kuburan itu, dia mencium bau busuk makanan dan merasa rumput laut yang berlendir. Segeralah ia tahu bahwa ia belum mati. Dia berada di dalam perut ikan yang besar. Selama 3 hari penuh Yunus duduk di sana dalam kegelapan. Ia menghabiskan banyak waktu untuk berpikir. Ia mulai menyadari rencananya yang sangat konyol. Dia menyesal karena telah melarikan diri dari Allah. Ia berdoa kepada Allah dan meminta agar Allah mengampuninya. 3 hari kemudian, ikan memuntahkan Yunus ke pantai berpasir. Saat itu, Yunus mendengar suara orang memanggil namanya dan menyuruhnya untuk pergi ke Niniwe. Itu suara Allah. Kali ini, Yunus tidak menolak untuk pergi ke Niniwe untuk mengabarkan berita yang luar biasa kepada orang-orang di sana. Kepada mereka, Yunus mengatakan bahwa Allah tidak pernah berhenti mencintai mereka. Meskipun mereka melarikan diri dari Allah, tetapi asal mereka mau kembali kepada Allah, maka Allah akan mengampuni dosa mereka. Orang-orang Niniwe mulai mendengarkan Yunus dan mereka mengasihi Allah. Mereka belajar melakukan apa yang Tuhan katakan dan berhenti melarikan diri dari Allah seperti yang pernah dilakukan Yunus. Bertahun-tahun kemudian, Allah juga mengirimkan utusan yang lain dengan pesan yang sama luar biasanya. Seperti Yunus, ia akan menghabiskan 3 hari dalam kegelapan total. Tapi utusan ini akan disebut firman Allah karena ia sendiri akan menjadi berita Allah, yakni berita Allah yang diterjemahkan ke dalam bahasa kita sendiri. Pribadi yang satu ini adalah semua yang Allah ingin katakan kepada semua orang di dunia. Nah, adik-adik semua sudah mendengarkan tentang Nabi Yunus. Di sini kita belajar seperti Nabi Yunus. Awalnya dia lari dari panggilan Tuhan, tapi pada akhirnya dia mengakui kesalahannya dan dia menuruti perintah Tuhan. Demikian juga hidup kita. Kita harus tetap lari kepada Tuhan, tetap menyadari walaupun kita berbuat salah berulang-ulang kali, berbuat dosa, tapi kita tetap ingat ada Tuhan yang selalu ada buat kita, mengampuni dosa kita dan mengubahkan hidup kita. Kita mau berdoa, kita sudah selesai ibadah kita hari ini. Kita mau bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus buat firman-Mu. Kami diingatkan Tuhan untuk mengakui kesalahan kami seperti Nabi Yunus. Dan kami mau Tuhan mengikuti apa kata Tuhan, perintah Tuhan dalam hidup kami. Kami mau menjadi anak yang dengar-dengaran akan Engkau. Terima kasih Bapa buat hari ini untuk ibadah online. Terima kasih Tuhan Yesus buat semuanya yang Tuhan telah berikan, Tuhan telah percayakan kepada kami ya Bapa. Terima kasih Tuhan, kami sudah bersatu hati, kami berdoa Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Tetap sehat ya semuanya adik-adik. Sampai jumpa, shalom. One way, Jesus, you're the only one that I